Nih, netizen ya, bro. Tak kandhani, bro. Nak kowe aja mung bisane ngitungi gajiku tok, bro. Deleng prosesnya, bro. Nak kowe mung bisane ngitungi gajiku tok, nak aku sukses, mbok lara ati kowe. Tuh, makanya buat para netizen yang gampang banget kalau ngomong, ya jangan dilihat kalau udah suksesnya, tapi dilihat bagaimana perjuangannya. Sebetulnya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Kaisang dari channel YouTube aku. Kali ini aku sedang berada di session obrolan santai, dan di sebelah aku udah ada teman seperjuangan di negeri Gingseng. Namanya siapa, Mas? Namanya Kim Chol Kim Chol, asalnya dari Cilacap. dari Cilacap. Sudah berapa tahun di Korea? Ya 4 tahun. Oke, jadi di samping aku udah ada Kim Chon. Dia udah 4 tahun di Korea, guys. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk di channel YouTube aku mengenai proses ke Korea, jadi malam hari ini aku juga akan bahas tentang bagaimana proses ke Korea. Dan juga karena viralnya video mengenai gaji di Korea mencapai 41 juta. Itu yang bikin banyak banget teman-teman yang ada di Korea jadi gregetan. Jadi aku juga bakal merespon video itu ya, guys, di sini. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai proses ke Korea. Nah, ini Mas Kim. Ya. Mas Kim manggilnya Mas ya? Ya. Mas atau Ya, apa ini? Mas aja nggak Mas, apa-apa lah. Mas, Iya. oke. Mas Kim ini dulu prosesnya melalui apa? PT atau LPK atau mandiri? Saya lebih ke LPK sih. LPK ya? Iya. Jadi ini buat teman-teman ya, yang pengen tahu, TKI Korea itu adalah TKI mandiri. Jadi kalian bisa belajar bahasa Korea sendiri, kemudian mengikuti ujian sendiri, dan juga melakukan proses ke Korea sendiri, begitu ya? Iya, Bener betul. ya? Nah, tapi karena ini Mas Kim ini ikut di LPK ya? Ya, betul, Bisa di LPK. diceritakan sedikit bagaimana proses dari awal hingga penerbangan? Ya, dari pertama sih kita proses pembelajaran dulu ya di LPK untuk belajar bahasa dan lain-lain lah yang berhubungan dengan ke Koreanya ya. Jadi belajar di LPK, kemudian belajar sekitar ya kurang lebih hampir 6 bulanan lah, kemudian baru itu daftar lah. Jadi belajar dulu di LPK selama 6 bulan, Iya, kemudian baru daftar untuk ke PNP TKI-nya ya. jadi ujian maksudnya ya? Iya, Daftar untuk ujian. untuk ujian Iya, dulu. daftar untuk ujian. Itu sekitar tahun 2014 lah kemarin. 2014. Nah, itu kemarin yang lagi ramai-ramainya itu yang kuotanya sangat sedikit lah waktu itulah. Jadi daftar ke situ, kemudian dapat nomor untuk ujian, dan itu perjuangannya luar biasa, Mas. Perjuangan banget ya? Iya, pas 2014 itu. Dan kebetulan saya juga nggak lulus waktu itu yang 2014. Jadi pernah ujian tapi nggak lulus juga? Nah, iya, yang 2014 itu nggak lulus karena kuota yang diambil itu cuma 2000 dan nilai standarnya itu sangat tinggi ya untuk kelulusannya, jadi agak. Jadi Mas Kim ikut ujian bahasa Korea selama berapa kali? 2 kali dari 2014 nggak lulus, kemudian coba lagi di 2015 dan alhamdulillah lulus. Ya. Terus? Nah, jadi setelah tadi kembali lagi ke yang daftar tadi, yang dapat nomor, kemudian kita nunggu beberapa bulan untuk jadwal ujiannya. Kemudian kita ujian itu dibagi ada beberapa sesi, 2 hari itu kalau nggak salah, ada satu harinya itu 2 sesi, sesi pagi dan sesi sore. Nah, kemudian setelah itu nunggu hasil ujian, lulus atau tidaknya. Setelah itu kalau misalnya lulus, kita nunggu lagi untuk ambil sertifikat kelulusan lagi di Semarang ya. Kalau ujiannya sih di Solo. Ujiannya di Solo dulu. Iya. Nah, kalau ini Mas, kalau peranannya LPK itu apa Mas? Ya, perannya LPK sih hanya untuk pembelajaran bahasa saja sih. Sebenarnya bisa ya untuk pembelajaran bahasa saja ya. Setelah dari LPK pembelajaran kita lulus, sebenarnya kita bisa
sending mandiri ya. Hmm. Jadi lulus itu kita sending ke PNP, yaitu sending itu ya buat ngelamar kerja ke Koreanya itu. Tapi pernah nggak Mas ini ada dengar kasus kayak gini? Ada kasus dari LPK katanya bisa bantu buat dapetin kerja lebih cepet lah, buat bantu datanya kekirim lebih cepet lah. Ada nggak kasus seperti itu? Pernah dengar nggak kasus Ya kalau seperti itu? dengar seperti itu sih ada, tapi semua itu hoax ya, Hoax ya? alias tidak ada sama sekali yang bisa mempercepat kita untuk ke Korea ya. Itu Hmm. hanya rezeki kita masing-masing. Oke. Jadi setelah lulus ujian bahasa Korea, kemudian gimana proses selanjutnya? Ya, proses setelah kelulusan sih ya kemarin itu kita itu sending berkas ya. Jadi berkas kelulusan kita ada sertifikat, ada segala macam yang untuk persyaratannya untuk kita mendaftar ke HRD-nya atau PNP-nya itu kita sendingkan ya. Kita bikin file di laptop itu untuk disending ke PNP TKI. Dan itu proses sendingnya itu kita bisa mandiri. Bisa mandiri ya? Iya, jadi bisa mandiri, nggak usah lewat LPK, itu juga nggak masalah sebenarnya kalau kita tahu caranya. Jadi pihak LPK itu hanya membantu kita, kalau kita nggak tahu itu bisa membantu menyandingkan. Jadi peranan LPK di sini sebenarnya kalau dilihat dari segi positifnya, LPK itu membantu banget dalam proses-prosesnya itu ya, Iya, hanya proses untuk yang pembelajaran. pembelajaran, proses membantu kalau misalnya kita nggak tahu Iya, settingnya, kalau kita nggak prosesnya tahu. gitu ya. Iya, Jadi mulai pengumuman juga dari LPK gitu ya. iya betul. Tapi kalau kasus-kasus LPK yang melakukan tanda kutip penipuan, pernah dengar nggak? Sering dengar tuh teman saya juga ada yang seperti itu. Jadi dijanjiin untuk sending, katanya sending itu bisa cepat, dia bisa cepat dapat pekerjaan, bisa cepat dipanggil untuk ke Koreanya dengan ini dia harus membayar sekian sekian sekian. Itu sebenarnya itu kebohongan besar lah dari sebuah LPK untuk mencari keuntungan dari calon TKI sendiri ya. Kalau Mas Kim jujur, kemarin ikut nggak program itu? Alhamdulillah saya nggak ikut ya. Saya ikut. Ya, saya juga setelah lulus saya juga ngajar ya. Oh, ngajar juga nih. Ya, saya Ngajar juga bahasa Korea. ya ngajar Aduh. sedikit-sedikit lah ngajar. Kim Song Seng dong manggilnya. Ya, saya ngajar. Jadi saya tahu prosesnya. Saya cari di internet bagaimana proses-proses kesananya yang benar-benar kesana itu gimana. Dan kita sebenarnya jangan mau lah jadi apa namanya, jadi dibohongi lagi lah oleh pihak-pihak lembaga lah. Lembaga itu hanya cuma bantu buat pembelajaran, dan untuk sending kita bisa sendiri. LPK ya kalau kita nggak tahu ya kita hanya nanya ke LPK bisa. Oke, tapi jujur nih, kalau dari pengalaman aku pribadi dulu kan aku proses di tahun 2012 aku tuh prosesnya. Jujur aku ada dari LPK, tapi namanya bukan sending cepat, tapi itu untuk sending aman. Maksudnya sending aman di sini dari pihak LPK menerangkan kalau memang kalau dulu waktu zaman aku tuh mulai proses Korea itu memang masih kita kirim lewat pos. Nah, jadi dikhawatirkan karena kita kirim lewat pos ada datanya yang tercecer, kemudian rusak kan di pos gitu. Jadi dari LPK menawarkan memberikan bantuan berupa sending aman. Jadi bukan sending cepat tapi sending aman. Jadi maksudnya aman itu berkasnya nanti diantarkan langsung ke pusat gitu. Jadi sending aman bukan sending cepat. Dulu aku ada seperti itu, jujur aku ada seperti itu. Biayanya juga nggak terlalu mahal juga sih waktu itu. Kalau ini kan berarti udah sending ya? Iya, udah sending. Kalau udah sending, setelah sending gimana prosesnya? Setelah sending kita bisa lihat di websitenya ya, di HRD Korea itu nanti kita bikin email sama paspornya di situsnya situ, nanti kita bisa pantau ya. Atau enggak di PNP-nya kita bisa pantau apakah sending kita udah masuk atau berkas kita ada yang kurang apa nanti kan dari PNP sendiri itu memberitahu ke kita bisa lihat, bisa cek sendirilah di lewat smartphone juga bisa kita lihat, bisa cek gitu untuk kita sendingnya kurang apa atau udah masuk, untuk mengetahui kolom ya. Jadi di sini banyak kan TKI menyebutnya itu kolom ya, jadi tingkatan dari kita berkas dikirim kemudian berkas diterima. Nah itu kan 2 kolom ya. Kemudian kalau kolom 3 itu sudah
masukkan ke rosternya, artinya untuk kirim di HRD Koreanya ya udah terkirim. Jadi Berarti setelah itu masuk data kita terkirim ke HRD Korea, kemudian kita tinggal nunggu dapet job gitu ya. ya tinggal nunggu dapet jobnya. Nah, kalau gitu, ada nggak pengalaman dari teman atau cerita teman yang udah lulus bahasa Korea tetapi dia gagal untuk ke Korea? Ya banyak sekali sih, untuk yang seperti itu banyak yang apa namanya yang nggak lulus gitu ya, yang nggak lulus kan, maksudnya yang udah sending, udah nunggu. Dia udah proses dari awal, udah bikin ini dan itu, Iya, pokoknya dia juga udah sending namanya juga iya, ke Korea, tapi nggak bisa belum bisa berangkat aja. iya, jadi banyak yang seperti itu. Oke, jadi setelah sending ada ya temen yang apa namanya yang udah sending, dia udah proses dari awal sampai lulus, kemudian udah punya sertifikat, udah sending juga ke Korea tapi gagal berangkat. Ada teman Ada. saya ada yang seperti itu. Jadi Korea itu kan untuk sending kan masa berlakunya itu 1 tahun. Nanti dulu 1 tahun atau 2 tahun? Enggak, masa sending itu 1 tahun. Nah pertama itu 1 tahun. Tapi di sertifikat masanya 2 tahun. oh jadi sertifikat Dibagi itu dua. masanya 2 tahun. Iya. Masa sending 1 tahun. 1 tahun. Nah setelah Oke. 1 tahun kita nggak dipanggil atau kita belum dapat job, ya kita kemudian perpanjang lagi 1 tahun. Perpanjang atau kita kembali sending? Iya kembali sending. Kita sending lagi Iya gitu ya? otomatis. Kadang kalau sekarang sistemnya sih otomatis. Otomatis itu. Iya kalau dulu kan harus dari PNP lagi ya. Kalau sekarang otomatis diperpanjang lagi 1 tahun. Nah kalau 1 tahun itu kita nggak dapet job juga, ya udah kita hangus. Sama seperti kameramen kita. Oh, jadi mas kameramen ini gimana ceritanya? 2 tahun nggak, udah 2 tahun nggak berhasil berangkat. Nah kalau yang udah 2 tahun tapi nggak berangkat gimana? Ya kita harus ujian lagi. Wih dulu ujian lagi mas, ujian lagi. Berapa kali ujian? 2 kali ujian. 2 kali ujian baru bisa Luar berangkat. biasa perjuangan teman-teman kita kan di sini. Tuh teman-teman dengerin. Jadi kalian pun yang udah lulus prosesnya ke Korea belum tentu bisa berangkat ke Korea, iya nggak? Iya betul. Coba pesan-pesannya apa buat teman-teman yang ini yang lagi proses ke Korea? Ya, yang lagi proses ya sabar, terus ya buat yang masih belajar ya tingkatin belajar lagi ya, apalagi di sekarang masa pandemi seperti ini ya, corona ya, jadi ujian ditiadakan, visa juga ditutup, ujian nggak ada, ya tetap belajar aja lah, siapa tahu nanti ada ujian lagi. Itu Korea itu keras mas, jadi nggak bisa apa namanya kita sembarangan asal main sekolah gitu, itu belajarnya perlu bener-bener apa menguras tenaga lah. Persaingannya juga ketat Ketat banget ya banget, Korea iya. sekarang ya, banyak banget yang pengen ke Korea Jadi juga ya. harus serius bener-bener niat lah kesininya gitu. Belajarnya tingkatin ya, berdoa lah yang paling utama ya, berdoa. Nah kesini itu nggak mudah. Kalau yang ini yang pesan buat yang udah lulus yang kan ini karena juga ada pandemi kan, yang udah lulus jujur dari temen aku juga banyak yang udah lulus tapi dia belum bisa melanjutkan prosesnya karena pandemi ini, dan juga banyak yang tanya ke YouTube aku bagaimana sebenarnya kondisi yang sedang ada di Korea ini mengenai proses ke tenaga kerja orang asing. Ya untuk yang udah lulus ya sabar menunggu lah ya. Ya nunggu itu juga lama, saya waktu sendingnya nunggu itu hampir 1 tahun ya, hampir mau habis yang 1 tahunnya itu baru dapet job ya. Apalagi sekarang bisa ditutup dan kita Korea juga nggak bisa masukin pekerja, apa yang cuti aja sekarang nggak bisa balik, yang renti juga sama juga nggak bisa balik juga ya, masih belum bisa. Ya mau gimana lagi ya, lagi masih pandemi seperti ini ya, yang di rumah ya sabar aja lah. Kalau nanti rezekinya ya pasti berangkat gitu aja, nggak usah kecil hati lah. Oke, jadi buat teman-teman yang udah banyak pengen tahu bagaimana proses untuk ke Korea, caranya itu kayak gitu guys. Jadi kalian lebih baik ikut belajar dulu bahasa Korea, bisa minta bimbingan ke LPK, dan setelah itu kalian bisa ikut ujian bahasa Korea untuk dapetin sertifikatnya, dan kalian bisa sending secara mandiri atau dibantu atau mendapat panduan dari LPK guys. Nah selain itu juga banyak banget teman-teman yang nanya, kalau dari luar negeri selain dari Indonesia bisa nggak sih langsung
pengen ke Korea. Sebenarnya kalau pengen ke Korea, kalau hanya pengen ke Korea nggak harus seperti itu. Ada yang pakai visa Turis. bisnis ya, dan juga ada turis. pakai yang visa turis. Teman ada nggak yang pakai visa turis? Nah, ada teman saya Ada. ya pakai visa turis juga ada ya. Udah pernah ke sini beberapa tahun, kemudian pulang dia ke sini juga pakai visa turis ya teman kita. Bayar ya sekitar kalau nggak salah dengar-dengar 80 jutaan lah. 80 juta Iya, dia visa turis ya. Iya. Tapi di sini dia kerja. Nanti cari kerja di sini. Nah, di sini cari kerja. Turis itu kan 3 bulan kalau nggak salah ya. Kemudian dia cari kerja di sini ya jadinya bulbob atau ilegal. Dia dalam status ilegal ya. Iya. Kalau Pak yang pakai visa turis buat kerja berarti statusnya ilegal. Ini tadi ngomongin biaya. Masnya habis berapa ke Korea? Saya sih habisnya ya lumayan banyak sih ya. Berapa? Ya sekitar ya 30-an lebih lah. 30 juta. Iya, lebih lah untuk ya untuk sekolah. Sekolah sih ya murah, tapi untuk biaya sehari-hari, ujian. Ya? Aku bilang 30 juta itu sedikit. Iya, karena sedikit. apa? Jujur, waktu aku berangkat ke Korea aku punya utang 45 juta. Lumayan ya. Kalau mas kameramen berapa utangnya? Soalnya dia kan proses 2 kali. Nggak punya utang. Sultan dia sultan. Sultan. Mantap. Dan juga selain visa turis dan juga visa pekerja, ada juga yang pakai visa bisnis. Ada juga teman ada yang pakai visa bisnis, itu dengar-dengar habisnya juga sekitar 120 jutaan. Jadi emang lumayan banyak habisnya kalau pengen ke Korea. Oke guys, itu gambaran kalau ingin ke Korea ya guys. Kalau gitu kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya, yaitu mengenai viralnya video seorang cewek yang mengatakan kalau gaji di Korea 41 juta. Dengan entengnya dia berbicara seperti itu. Lihat nggak video itu? Lihat. Mungkin dia farmingnya kurang lama ya. Jadi bisa seperti itu. Farmingnya kurang lama dia farmingnya. Farmingnya kurang lama ya. Jadi farming lagi ambil bah. Jadi dia bilang kayak gitu ya. Iya. Oke, guys, aku juga jujur aku ikut ikut lumayan emosional dengan pernyataan yang seperti itu. Karena apa? Karena kadang kayak gini. Ketika berita itu viral, otomatis dari keluarga yang ada di Indonesia pasti mereka berharap kalau keluarga mereka yang ada di Korea bisa kirim uang sebesar 40 juta. Iya enggak? Ya, pasti ada pikiran seperti itu kan, karena berita itu kan. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa aku bahas di video kali ini. Oke. Jujur Mas, gaji di Korea paling besar dapat berapa? Saya di Korea paling besar ya 17 basic ya, karena basicnya 17. Dulu 17 juta rupiah atau 1.700.000 won. 1.700.000 won. Ya kalau kurus ya 19 lah mungkin jadinya atau berapa lah. Itu paling besar. Itu basic. Basicnya. Nih. Itu basic. 17 ya, 1.700. Ya kalau dulu pertama datang basicnya masih 13 ya paling ya 14 atau 13 dapatnya cuma segitu. Kalau jujur aku dulu juga waktu pertama datang ke Korea itu gaji aku ada di rata-rata ada di 13, 14 itu di rata-rata. Kemudian waktu gaji naik di 1 juta berapa, 1.300.000-an ya. Itu aku rata-rata sekitar 16, 17 di situ. Itu juga udah lembur ya. Itu udah sama lembur. Ya? Itu juga udah capek juga, udah capek kerja segitu. Belum lagi. Nah, gaji 17 ya, 1.700. Ya, betul. Itu udah bersih apa kotor? Ya itu ya bersih dalam gajian dari bersih kan? Gaji dari pabrik ya. Bersih. Terus udah potongan segala macam. Udah potongan. Terus dipakai untuk apa aja gaji itu? Satu ya untuk makan ya. Makan kita kan karena di sini mayoritasnya makanan di sini banyak mengandung B2 ya. Jadi ya baby lah ya. Jadi kita ya masak sendiri lah otomatis di ya, soalnya kita kan kisuksannya nggak di pabrik ya, kisuknya itu asrama ya. Nah, asramanya itu kan kita sendiri ya. Kadang ya asramanya ada yang dapat apate itu bagus, ada yang one room ya itu ya lumayan ya. Tapi ada teman kita yang
di kontainer itu juga ada. Di kontainer. Iya, kontennya di kontainer. Jadi kontainer itu dibikin ya ada kipas anginnya mungkin kalau itu, atau ada pemanasnya untuk musim dingin ya. Tapi namanya di Kontainer itu kontainer. bukan sih yang buat apa ya, yang buat tempat barang itu kontainer Iya, kan? iya, tapi Di kan situ. dalamnya dibuat ya buat kamar-kamar Nah, gitu kamar kan. itu. Itu kan kalau panas kepanasan, dingin ya kedinginan ya. Jadi ada yang seperti, jadi di sini tuh nggak semuanya dapat atau apartemen atau rumah ya. Jadi ada yang tinggal di pabrik dibikinin kontainer. Nih gaji tadi kan gaji rata-rata 17, Ya, 1.700. ya, basic. Itu dipakai di sini. Kalau biasanya untuk makan habis berapa? Makan paling ke 1 bulan 300 ya. 300. Itu udah irit Murah. sih. Itu murah. Itu murah. Bagi aku 300, itu murah. iya. Karena apa? Irit. Jujur, aku 1 bulan untuk makan aja di atas 450 untuk 1 bulan makan. Itu 1 bulan ya. Heeh. Saya 300 itu buat makan ya, 300 makan. Nah, Oke, saya lanjut. buat belum kalau yang perokok. Nah, itu rokoknya 1 bulan paling enggak 150.000. Itu Terus udah berapa? Udah 450. 450. Nah, itu Lanjut. sisanya berapa tinggal? Nah, nanti dulu. Aku jujur ada tagihan HP, ada Iya, tagihan listrik, HP. tagihan gas juga. Ada nggak? Kalau listrik, gas itu sih dari pabrik ya. Dikasih dari Alhamdulillah. pabrik. Pabrik yang Oke. bayar untuk tagihan gas sama listrik. Untuk tagihan HP ya 1 bulannya nih HP 150. 150 berarti 600 ya. Iya, itu 600 udah satu bulan. 600. Rata-rata habis 600. Habis 600. Nah, belum buat kita jalan-jalannya. Masa di Korea kita mau ngendok kan nggak mungkin. Kita perlu jalan-jalan refreshing. Itu keluar itu satu kali keluar dalam hari Sabtu dan Minggu ya. Kalau kan pabrik nggak ada lembur nih. Kadang Jumat juga kalau sekarang libur kan. Libur, banyak yang libur. Nah, iya, jadi untuk Sabtu dan Minggu sekali pengeluaran itu paling nggak 100.000 untuk sekali keluar. 100.000 untuk sekali keluar. Jadi 1 bulan berapa kali? 1 bulan ya kadang ada 3 kali 2 kali itu udah berapa kan, kadang Ya, katakanlah 200 itu ya. 200 Berarti 850. ya udah 850. 850 itu 1 bulan di Korea ya. Dengerin buat yang bilang gaji di Korea 41 juta. Ya, dengerin nih. Nggak semuanya dapat segitu. Banyak dari teman-teman yang hanya gajinya di bawah 20 juta. Masih 2 juta won. Termasuk aku. Mas kameramen berapa gajinya? 2 juta. Wah, tinggi. 2 juta udah bagus lumayan. Itu. 2 juta. Jadi nih, buat yang udah bilang kalau gaji di Korea itu 41 juta, jangan segampang itu ngomong kayak gitu. Maksudnya ini kan menyangkut banyak orang di Indonesia gitu ya, apalagi videonya viral kan gitu. Nanti kan nimbulin berbagai pikiran yang enggak ya kan. Yang di rumah lah yang utama sih, istri kadang bilang, takutnya kan istri menyangkanya kita kok itu gaji 40 juta kok kamu kirim cuma 10 juta gitu kan, sisanya kemana tadi kan tinggal 900 atau berapa kan, berarti kan jadi di kursi itu 10 juta atau 11 juta kan, kok kamu kirim cuma segini, itu sisanya kemana, nanti dikira kita buat jajan lagi. Jajan yang tanda kutip jajan kita yang laki-laki ya. Dengerin, jujur aja nih, aku aja ada pengalaman kayak gini ya. Jadi di kampung aku kan khususnya banyak banget yang di Korea ya. Kan aku ini gajinya kecil tuh ya, nggak banyak, nggak kayak teman-teman yang gajinya sekian 20 sekian juta lah. Gaji aku kan di bawah ya 20 juta ke bawah gitu ya. Jujur aku hampir Sabtu Minggu aku selalu main. Kalau nggak main aku stres banget, soalnya kan jadi aku selalu keluar main. Aku itu paling bisa kirim 8 juta. Itu bersih 8 juta tuh, kirim 8 juta 1 bulan. Itu juga udah ngirit ya. Udah ngirit, aku udah bilang udah ngirit itu. Karena apa? Karena emang keperluan, karena emang kita cari uang di Korea, tapi juga kita pakai uang di Korea juga. Kan gitu ya? Iya, biaya juga mahal di sini. Jadi aku pernah ada kasus kayak gini. Yang sampingnya itu gajinya dia besar, dia kirimnya bisa ya 15-17 juta, sementara yang satunya itu gajinya cuma bisa kirim 6 juta, 7 juta.
Nah itu sampai di rumah sampai berantem sama istrinya dan sampai bercerai dari awal dari mulai masalah karena itu karena masalah gaji itu. Ya padahal gaji kita di sini kadang pas-pasan gitu ya. Iya betul banget. Terus yang sebelah tetangga kita udah beli ini beli itu, sedang kita cuma dapat segini ya. Di Korea itu ya, jadi yang dapat gaji gede ya mungkin ada yang dapat 40 juta atau ya itu ya yang bilang itu, tapi itu hanya 10% atau berapa persen, dan itu kerjanya juga udah pot-potan ya, dalam arti udah capek banget lah ya. Kita aja yang kerja 8 jam itu udah capek ya, apalagi yang kerjanya sampai dapat 40 juta itu kerjanya luar biasa, itu pasti capek banget. Itu juga paling hanya 10% lah ya. Jadi gini, aku pernah dapat gaji sampai 2.300.000-an, bersih 2.300.000-an. Itu aduh capeknya setengah mati, bener capeknya sampai aku pernah kerja itu dari Sabtu siang sampai Minggu sore. Aku pernah kerja kayak gitu. Capeknya luar biasa banget. Ya untuk teman-teman di sini mungkin yang kerja di Korea mungkin udah tahu lah ya, kalau itu di Korea itu kerjanya itu capek ya. Jam istirahat pun cuma sedikit, nggak kayak Indonesia kadang kan bisa istirahat, ngopi atau segala macam, ada kopi time. Padahal di sini kan ada pabrik yang nggak menerapkan kopi time, artinya ngopi istirahat itu kerjanya full, jadi kita harus kerja ya selama 1 jam ya kita kerja terus-terusan. Oke, kita bahas tentang gaji lagi ya. Kayak gini, ini kan di Korea emang ada peraturan khusus dari pemerintah Korea mengenai standar gaji di Korea gitu kan ya. Apakah semua pabrik sama? Enggak sama sih, enggak semuanya enggak ikut nodongbu, ada yang menerapkan kebijakan dari pabrik masing-masing ya. Jadi ada pabrik yang tidak sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Iya, yang 2 shift kadang seperti itu sih, yang yagan juga itu sebutannya lah ya, kalau di 2 shift itu ya. Jadi yang 2 shift itu kalau yang yagan itu atau kerja malamnya itu kan kadang kita dikasih waktu 2 jam untuk tidur. Nanti dulu. Ini kan biasanya, ini kan yang viral kemarin kan, kalau misal kita kerja di pabrik yang siang malam kerjanya itu katanya lebih tinggi ya, bayarnya lebih banyak karena ada yagan sutang atau upah kerja malam gitu ya. Ada seperti itu. Semuanya apakah seperti itu? Ya kalau yagan sutang tunjangan ya pasti semuanya ada ya, ada yang itu ya, tapi kita dikasih waktu 2 jam untuk tidur. Dikasih waktu 2 jam untuk tidur. Nah, 2 jam itu kita dipotong, alias kita tidak dibayar. Gitu. Jadi untuk mengurangi biaya yagan sutangnya itu. Gitu. Jadi ya hitungannya sama aja sih. Sama, jadi untuk biaya yagan kerja malamnya diganti sama tidur gitu. Iya, diganti yang 2 jam itu untuk tidur ya. Iya, ada yang seperti itu. Kebijakannya masing-masing lah, nggak sama gitu. Semuanya nggak sama. Tergantung kebijakan pabrik masing-masing. Jadi biarpun ada upah standar yang diterapkan oleh pemerintah Korea, tapi tetap ada perusahaan atau pabrik yang memberikan kebijakan masing-masing gitu ya, tentang gaji gitu ya. Tuh buat teman-teman yang lagi proses Korea, biar nanti nggak kaget setelah sampai di Korea, karena emang tidak semua pabrik sesuai dengan peraturan standar yang diberikan oleh pemerintah Korea, seperti itu ya. Oke guys, jadi memang di Korea itu banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu mengikuti standar yang diberikan sama pemerintah Korea, begitu ya. Tahu nggak alasan pabrik kenapa tinggal bisa mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Korea? Ya, jadi kalau semua pabrik itu mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, itu ya pabrik bisa bangkrut. Jadi pabrik itu punya kebijakan masing-masing untuk mengurangi pengeluaran atau keuangan, menstabilkan keuangannya lah. Keuangan pabrik itu ya, terutama pabrik yang kecil ya. Iya, pabrik yang skala-skala kecil gitulah, yang karyawan berapa orang lah. Jadi kalau semuanya ikutin pemerintah ya, yang ada pabriknya bisa bangkrut. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman sampai ke Korea dan pabrik yang kalian dapat itu home industry itu jadi pabrik kecil lah, karyawan 1 atau 2 karyawan, banyak ya perusahaan yang 1-2 gitu ya, yang ambil orang asing ya.
memang kebanyakan mereka nggak mampu mengikuti standar yang diberikan oleh pemerintah Korea gitu ya. Iya. Dengan berbagai cara untuk ngotak-ngatik biar pengeluaran pabrik itu minimal. Benar seperti Iya. itu tidak? Untuk diminimalkan lah. Oke guys, jadi seperti itu gambaran gaji tentang gambaran gaji yang ada di Korea. Oke, jadi buat yang udah bikin video mengenai gaji di Korea itu nyampe 41 juta, sebaiknya dipikirkan lagi kalau mau bikin video seperti itu, karena memang ada tapi nggak banyak yang punya gaji sampai 40 juta. Iya kan ya? Iya betul. Kasihan lah teman-teman kita yang mau datang ke sini atau yang lagi proses atau yang mau belajar tuh ngiranya di Korea itu enak, gaji sekian, wah gaji di Korea itu 40 juta, atau tetangga kita yang dengar-dengar katanya gaji dia 40 juta, padahal di lapangan di sini gaji kita ya cuma segitu tadi, ada yang basic, ada yang paling 2 juta atau yang lebih basic sedikit, Ada yang di bawah basic juga. iya ada yang di Aku bawah punya basic juga. teman juga gajinya dia di bawah basic. Karena apa? Karena potongan di Korea juga banyak guys. Jangan salah ya guys. Jadi kita kerja di Korea emang gajinya ya lumayan tinggi kalau dirupiahkan. Cuman di Korea juga potongan banyak banget ya. Iya potongannya banyak. Aku jujur potongan setiap bulan aku sekitar, kalau uang Indonesia sekitar 5 juta rupiah. Iya. Potongan itu potongan resmi setiap iya, bulan dari pabrik. Iya ada potongan, ya ada potongan yang untuk pensiun sih, itu untuk diri kita ya. Nah, kalau yang bohong itu gonggang bohong itu artinya potongan untuk kesehatan. Itu ya kalau kita nggak sakit ya, alhamdulillah ya, kita jangan sampai pernah sakit atau kecelakaan ya kita nggak dapat apa-apa dari gonggang bohong itu. Itu wajib ya dari semua ya, tenaga kerja di Korea itu wajib ada potongan wajib. Itu sekitar berapa mas potongan wajibnya? Potongan wajib ya mungkin ya 200 lah, 200 kecil, nggak terlalu 300 lah. Kalau aku besar banget, aku 450.000 won. Jadi kalau gaji aku itu 22 juta dipotong 450.000 won wajib, berarti aku cuma menerima gaji bersih 18 juta, 1.800.000 won. Untuk kalau dirupiahkan sekitar 20 juta won. Belum lagi untuk biaya aku hidup di Korea. Seperti itu kan ya. Nah, dan juga ini karena viralnya video yang mengatakan kalau gaji di Korea itu 41 juta, banyak juga dipakai untuk iklan LPK. Nah, lembaga, ya kan? Ya, banyak lembaga yang mengiklankan kalau gaji di Korea 30 juta, 25 juta. Bener nggak? Ya betul ya, betul kan gitu kan ya? Menurut saya untuk lembaga seperti itu janganlah mengcapture atau screenshot atau itu gaji teman-teman kita yang tinggi sekitar 30 atau berapa itu untuk dijadikan bahan promosi lah ya. Dan seperti itulah. Jadi yang real aja lah mainnya. Maksudnya yang nyata lah, jangan proses ke Korea bisa dapat gaji sekian tinggi gitu kan. Padahal kenyataannya di sini tidak seperti itu ya. Sini biaya hidup juga tinggi. Terus gaji juga kadang basic. Kerja juga kadang nggak ada lembur. Jadi nggak, iklan-iklan seperti itu ya menurut saya kurang lah ya. Jadi janganlah untuk mengcapture iklan untuk bahan promosi lah gaji dari yang teman-teman kita yang tinggi lah. Jadi dia kan punya murid dia kan banyak lembaga pasti kan. Jadi dia bisa survei lah satu-satu gimana realnya di Korea, maksudnya gajinya dia berapa itu kan harusnya dia tahu berapa. Jadi jangan buat promosi lah, jangan promosi di Korea itu gaji gede. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan maulah diiming-imingi gaji besar di Korea itu sekian. Diiming-imingi dan kata-kata kalau gaji di Korea itu besar lah gitu, ya. Nyatanya nggak semuanya seperti itu ya. Oke guys, jadi itu tadi dua topik pembahasan kita pada video kali ini. Untuk pesan dan kesannya mas, boleh disampaikan? Ini netizen ya bro, tak kandani bro, nak kue ojo mung bisane ngitungi gaji tok bro, deleng prosesnya bro. Nak kamu bisane ngitungi gaji tok, nak aku sukses mbok loro ati kowe. Tuh makanya buat yang lagi
buat para netizen yang gampang banget kalau ngomong, ya jangan dilihat kalau udah suksesnya, tapi dilihat bagaimana perjuangannya. Seperti itu kan ya. Betul. Dan juga aku juga punya ini ucapan terima kasih kepada LPK dulu yang di tempat aku proses. Jujur aku berterima kasih juga ke LPK karena aku juga proses banyak dibantu oleh LPK juga. Sama saya juga ya. Jadi memang banyak LPK yang menggunakan berbagai teknik marketing untuk dapetin uang yang lebih dari para siswanya. Termasuk mas kameramennya nih yang terlalu polos, yang sehingga mau ditawarin Job yang cepat. katanya sending cepat lah, job cepat lah, Dengan biaya dan berapapun ya. biaya sekian gitu ya. Jadi memang buat yang lagi proses, kalau ada yang mengiming-iming dengan sending cepat ataupun job cepat, lebih baik dipikirkan lagi. Alhamdulillah sekarang kameramennya dengan proses mandiri dia bisa sampai ke Korea gitu ya. Jadi untuk orang tua juga di rumah ya, pesannya nih ya, kalau anaknya udah lulus gitu, dia jangan punya pikiran yang primitif lah, artinya di LPK minta sekian langsung aja ya, tanpa jadi, tahu, tanpa menggali informasi yang lebih informasi gitu ya. Jadi untuk pembelajaran lah ya, pengalaman untuk yang belum berangkat atau yang masih proses saja ya. Jadi jangan maulah dimingi-mingi yang terlalu tinggi lah ya. Dan terus juga yang suka berkuar-kuar mengenai gaji di Korea sekian puluh juta, itu juga sebaiknya dipikirkan lagi, karena banyak teman-teman kita yang di Korea memang gajinya di bawah 20 juta ya kan? Oke guys, oke semuanya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar aku terus semangat buat konten untuk kalian semua. Terima kasih Mas Kim udah jadi sama-sama narasumber di channel YouTube aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman kita ya. Amin. Sukses selalu juga buat Mas Kim. Amin. Kontraknya masih berapa tahun? Tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun. Kita doakan juga semoga Mas Kim selamat sampai rumah, bisa berkumpul dengan keluarganya, sukses juga di rumah. Amin. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Mas. Sarangnya.